Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai. Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan, saya Denisha Della Anggreni dari kelas 331 D3 Akuntansi 2019. Mari kita simak videonya. Untuk pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak dan menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor demi menimbulkan kewajiban pajak. Dari pengertian di atas, kita dapat menarik 4 unsur-unsur PPN. Yang pertama adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang kedua, pajak dihitung atas nilai tambah. Yang ketiga, pihak pemikul beban pajak berbeda dengan pihak penanggung jawab penyetoran pajak. Pihak pemikul beban pajak di sini ialah konsumen, sedangkan pihak penanggung jawab penyetoran pajak di sini ialah penjual. Dari unsur ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PPN merupakan pajak tidak konsum. Yang keempat, objek pajak menimbulkan kewajiban pajak. Dari unsur ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PPN merupakan pajak objektif. Mekanisme pemungutan PPN. Di sini kita dapat melihat ada 3 PKP, yaitu PKPA, PKPB, dan PKPC. PKPA menyerahkan BKP atau JKP ke PKPB senilai 1 juta. PKPB harus membayar senilai 1.100.000 yang terdiri dari 1 juta yaitu harga jual dan PPN 10% yaitu 100.000. PPN 100.000 ini bagi PKPA adalah pajak keluaran, sedangkan bagi PKPB adalah pajak masukan. Kemudian PKPB menjual BKP atau JKP ke PKPC senilai 1.200.000. PKPC harus membayar senilai 1.320.000 yang terdiri dari harga beli 1.200.000 dan juga PPN senilai 120.000. Bagi PKPB, PPN 120.000 ini adalah pajak keluaran, sedangkan bagi PKPC, PPN 120.000 ini adalah pajak masukan. Dalam SPT masa PPN PKPB, ia mempunyai pajak keluaran 120.000 dan juga pajak masukan 100.000. Di akhir masa pajak, PPN ini dapat dikreditkan, sehingga PKPB harus menyetor ke kas negara senilai 20.000. Kita akan membahas tentang objek PPN. Yang pertama adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua adalah impor BKP. Yang ketiga adalah penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang keempat adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean. Yang kelima adalah pemanfaatan JKP dari luar di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Yang kesembilan, membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang terakhir adalah penyerahan BKP berupa pipa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Barang tidak kena pajak. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya, dapat berupa minyak mentah, gas bumi, panas bumi, batuan, dan juga biji-bijian. Yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak.
terdiri dari beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran mewah, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk yang disajikan oleh jasa boga. Yang keempat adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa tidak kena pajak. Jasa pelayanan kesehatan medik yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter hewan, ahli kesehatan, kebidanan dan dukun bayi, para medis dan perawat, rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, lab kesehatan dan sanatorium, psikolog dan psikiater, serta pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Kemudian ada jasa pelayanan sosial yang meliputi pelayanan panti asuhan dan panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, rumah duka, pemakaman, dan krematorium. Kemudian juga ada jasa pelayanan sosial di bidang olahraga kecuali bersifat komersial. Ada jasa pengiriman surat dan perangko, ada jasa keuangan, ada jasa asuransi yang terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai asuransi kerugian, dan juga konsultan asuransi. Ada jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran bukan iklan, jasa angkutan umum baik yang di darat, di laut maupun di udara, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa pengiriman uang dengan whistle pos, jasa boga dan catering, jasa yang disediakan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum seperti pembuatan NPWP dan juga KTP. Ada jasa telepon umum yang menggunakan uang logam atau koin. Sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.